Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan dengan hati yang siap untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2024.
Begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan berjalan dengan masa depan yang cerah. Karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penuntun hidup setiap kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita sama-sama naikkan pujian kita yang terbaik. Naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Biar hari demi hari hidup kita semakin diperbaharui. Dan hidup kita semakin berarti di dalam rencananya Tuhan. Amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau adalah penuntun hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi lukisan kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Mari yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hidup kami berarti dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Angkat suara-Mu, nyatakan. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Mari dengan ucapan syukur-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Kami bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku
bersyukur, angkat suaramu. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Mari sekali lagi angkat suara. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Kami berarti, ku berarti dalam rencana-Mu. Ku berarti dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berarti dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji
bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Dengan segenap hati kami nyatakan bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Kami bersyukur padamu, sebab kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Dengan tangan terangkat nyatakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari sekali lagi angkat suaramu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Apapun keadaan kami Tuhan, ku memujimu. Ku memujimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Mari yang siap lebih lagi sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom GBPRJ. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Berapa banyak yang siap masuki tahun yang baru, lambaikan tanganmu. Amin. Masuki tahun yang baru saudara, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Serahkan semuanya sama Tuhan Yesus, sebab Dia sumber sukacita dan kekuatan setiap kita, amin. Angkat suara kita bersama, come on. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Mari bawalah sekarang segala susahmu. Katakan pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Mari umat-umat yang berserah bersama. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka, sebab Dia Allah sumber sukacita, amin.
lebih lagi bersama katakan. Tak pernah dia janji hari kan panas, Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas melandamu, Mari semuanya jemaat Tuhan angkat suaramu. Nyatakan. serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Kami berserah. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari lebih lagi dengan imanmu nyatakan. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih Hidupmu serahkanlah. Kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kau yang percaya bahwa Tuhan sumber sukacita kita, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab berjalan bersamamu takkan pernah kami goyah Tuhan Yesus. Amin. Boleh sambil tepuk tangan semuanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya tanganmu menopang setiap kami Tuhan. Kami berserah penuh masuki tahun yang baru. Haleluya. Mari saya mau semua jemaat Tuhan kita nyanyi bersama. Serahkanlah, serahkanlah. Mari berserah penuh segala bebannya. Lebih keras lagi suaranya saudara, come on, katakan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi, serahkanlah, serahkanlah, Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. mari umat-umat yang percaya bersama. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Ku berserah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia ganti duka kita menjadi sukacita. Amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, oh. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Umat-umat yang berserah penuh kepada Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, suruhkan haleluya. Suruhkan haleluya. Selesai nyatakan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi nyatakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. yang percaya buat Tuhan Yesus adalah dahsyat, surga. Haleluya, amin. Sama-sama nyatakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus katakan Yesus. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus Tuhan kanan kiri saudara. dulu sekarang dan selamanya. Yesus Sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Saya yakin saudara bisa lebih kencang daripada ini, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Semua karena anugerah-Mu kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Engkau bukakan setiap pintu-pintu penginjilan, pintu mujizat dan berkat tercurah atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa membawa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Tuhan yang terus tuntun, berikan hikmat serta rasa takut dan gentar akan Tuhan mengambil setiap keputusan-keputusan yang penting untuk bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, setiap program yang disusun, yang diambil itu berdasarkan dengan kesejahteraan atas bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Rianto ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teladan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi hamba-hamba-Mu, membawa setiap kami di CK7 menjadi umat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberkati kesehatan serta setiap pelayanan Engkau yang mengurapi dan tuntun dimanapun hamba-hamba-Mu Kau utus. Ada tanda-tanda heran menyertai Pak Niko dan Dr. Yanto. Kami percaya seluruh keluarga besar hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Juga kami bersyukur di era Pentakosta ketiga ini, kami percaya bahwa janji Tuhan sedang digenapi, bahwa ada kebangkitan generasi muda. Anak-anak muda akan bangkit untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan mati-matian, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak tunduk akan dunia. Dan kami percaya Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini. Dengarkan firman Tuhan, Engkau akan terus Tuhan bawa naik. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi generasi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini diurapi dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita saudara, kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu, jiwa baru ada di tengah. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan, di belakang kanan juga ada. Wow, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBPRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar depan. Baik, selanjutnya saudara, apakah saudara sudah menerima form kuesioner? Ada yang sudah menerima? Kalau sudah saudara, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi kuesioner. Bapak Ibu mungkin membutuhkan ballpoint, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Atau mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mengisi melalui scan QR juga bisa di layar depan. Tentunya tidak terasa saudara, kita memasuki minggu terakhir. Dan kami rindu di tahun yang baru nanti untuk bisa melayani Tuhan tentunya dan melayani Bapak Ibu sekalian tempat ini dengan lebih baik lagi. So kami perlu mendapatkan feedback dari Bapak Ibu sekalian agar kedepannya kita bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan tempat ini lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih membutuhkan ballpoint, bisa mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Baik, nanti sepulang ibadah saudara bisa mengumpulkan kembali kuesioner di pintu keluar. Sambil mengisi saudara, kita mau menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025 untuk kantor OTP-CK 7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah Minggu tanggal 5 Januari 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Brad Jeremia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Justru Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 6 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan sepanjang tahun 2024. Untuk segala sesuatu yang boleh terjadi kami menyatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru kami mau tetap terus melekat bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kami tahu rancangan-Mu yang adalah yang terbaik Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna. Thank you Jesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, selalu ada rancangan yang indah Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari dengan bersyukur. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Sekalipun di tengah badai kehidupan kami Tuhan, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu Tuhan sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari dengan hati bersyukur bersama nyatakan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, arti kehadiranmu. Lebih lagi nyatakan penyertaanmu Tuhan, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024 di dalam kehidupan kami. Kami sudah masuk di hari yang 362-63 dan hanya 2 hari saja kami akan melepas tahun 2024 untuk masuk di tahun yang baru jika itu diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami hadir di sini bersyukur dan mengucap terima kasih untuk apa yang Kau berikan bagi kami dari kehidupan, nafas, kesehatan, bahkan segala kecukupan di dalam kebutuhan keperluan kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam.
Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita. Sebelumnya, selamat Natal dulu buat saudara, bahkan selamat menyambut tahun yang baru. Dan biarlah kita boleh masuk di tahun yang baru dengan izin Tuhan, dengan kebaikan, dengan belas kasihan Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan, masuk di hari yang kalau tidak salah 363, ya, di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11, untuk mendapatkan satu message dari Tuhan, kiranya di tahun yang baru, ataupun ketika kita melepas tahun 2024, itu bersama-sama dengan Tuhan, dan melepas tahun yang baru, masuk di tahun yang baru, itu bersama-sama juga dengan Tuhan. Kita lihat di 2 Samuel pasalnya yang ke-11, 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27, saudara. 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-27. Kalau saudara berkenan, kita akan baca bersama-sama saudara. Dapat semua? Hanya satu ayat saja. 1, 2, dan 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kata jahat diterjemahkan di dalam bahasa lain itu displeased, yang artinya perbuatan yang tidak disukai atau tidak disenangi. Saudara, tolong bedakan dengan antara dosa dan kejahatan. Biasanya dosa itu kita sudah tahu diampuni, dihapus, ditebus oleh Kristus Yesus. Amin, saudara. Kalau Anda berdosa, Anda datang kepadanya dan Anda meminta ampun. Dan Anda berkata, saya bertobat Tuhan. Maka cepat atau lambat, Anda sudah bisa merasakan kedamaian itu. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang dilakukan oleh Daud berulang-ulang. Dan bukan hanya dosa ini bicara tentang sesuatu yang jahat. Dalam hukum perdata atau pidana, Anda tidak akan pernah menemukan kata dosa. Tapi disebut kejahatan. Betul. Dan hari ini kita bisa melihat seseorang yang Alkitab katakan, I have found a man after my own heart. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan eventually menemukan seseorang dari sekian banyak orang. Bahkan dari satu keluarga yang besar, 8 orang. He had found, dia menemukan satu orang. And the name was David. Jadi Daud itu betul-betul disenangi oleh Tuhan. Daud itu adalah pribadi yang beda dengan yang lain.
dia dikhususkan. Bahkan saya punya 3 kata yang penting untuk Daud. Yang pertama, dia dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, dia dipilih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dia ditetapkan oleh Tuhan. Dan Anda jangan berkata bahwa Tuhan gagal. Dia tidak pernah gagal. Yang gagal manusianya, saudara. Amin, saudara. Walaupun manusia itu dikatakan sebagai pribadi yang mendekati kesempurnaan, tetapi tetap dia punya 1 atau 2 kelemahan dan kekurangan. Yang sempurna itu Tuhan. Yang sempurna itu Kristus. Oleh sebab itu, kalau Anda jumpa dengan seseorang, katakanlah Anda bilang, aduh orang itu baik, udah cukup sampai situ. Enggak usah pakai I-nya 9, dia baik. Anak-anak muda kalau jumpa dengan seseorang yang rasanya itu akan menjadi jodohmu, baru ditraktir di di sate Sabang, udah langsung bilang, dia baik. Saya sebut sate Sabang karena ada peristiwa di situ, di mana saya sering makan sate Sabang. Bahkan anak saya tuh lahir, terus istri saya ngidam sate Sabang. Dan dia bilang, aku mau dong sate Sabang. Saya bilang, mah jauh. Katanya cinta. Ayo dong, nih buah cinta nih. Aku mau makan, ini juga mau makan. Saya lihat mah jauh. Yang kedua, mah harga sate itu dengan ongkos pulang pergi enggak juga sebanding. Mahalan ongkos mah. Itu tahun 1992 atau 93. Akhirnya anak saya lahir 93. Enggak mau tahu. Sate Sabang enggak mau tahu. Saya baru tahu itu orang ngidam begitu perempuan ini. Saya udah tengking-tengking, gak keluar-keluar. Ma, please dong, ma, please. Aku mau sate Sabang. Saya keluar loh. Duit saya pas-pasan. Saya setengah jalan kaki bolak-balik untuk memurahkan gitu ongkos. Hanya karena ini. Dan karena janin itu, yang saya belum kasih nama gitu, lihat wajahnya juga belum. Begitu saya sampai, saya beli 10. Ngapain beli 50, 10 aja. Begitu saya buka, ma, ini sate Sabangnya, udah apa? Tidur. Ma, itu satenya. Besok aja, aduh. Kalau gue tahu besok aja gue beli. Ma, itu udah ada di meja makan. Ayo dong. Terus berdiri. Terus lihat itu sate. Dia ciumin. Terus ambil dikit. Udah, kenyang. Kalau saya dulu sudah kenal Dokter Yanto, saya bawa dia ke Dokter Yanto. Saya bilang, Dok, tolong suntik ketenangan dia di sini. Atau suntik sehat. Daud itu adalah pribadi yang kalau displease bedanya kan pleased. Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi at that time dia disebut jahat, evil, jahat, bukan dosa lagi, jahat di mata Tuhan. Nah, bekal tahun baru buat kita. Hiduplah baik-baik dengan Tuhan. Halo, amin saudara. Ancaman banyak. Mega Trust, Selat Sunda dan Mentawai, lempengan Mentawai. Prediksi 8,9 sampai 9,1. Wow. 7,1 saja kemarin itu sudah meluluh lantakan. 8,9 sampai 9,1.
Kemana saya dan Anda mau berlindung? Sederhana, senangkan hati Tuhan. Saya dan Anda akan dibedakan. Orang boleh terguncang-guncang, maafkan saya. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan, yang di dalam ibadahnya menyenangkan hati Tuhan, wow, orang itu akan dipagari, dilindungi, dijagai, bahkan dibela oleh Tuhan habis-habisan. Beri tepuk tangan yang meriah. I'm telling you the truth, karena apa? 60 tahun lebih saya hidup, saya lihat Tuhan tidak pernah jahat sama saya. Never. Ya Ma? Nggak pernah. Dia selalu baik buat saya. Yang jahat ini, yang mulutnya jahat ini, yang kelakuannya jahat, yang nggak beres ini, yang sana selalu beres, selalu tulus, setia, nggak pernah berbuat kejahatan buat saya. Saya mau katakan buat Anda hari ini, 2025 tetap tahun yang hebat. Gereja Anda menamai the year of harvest. The harvest year. Tahun penuaian. Senangkan hati Tuhan. Dengan cara apa saudara? Bagikan banyak Injil. Banyak kebenaran kepada orang lain. Biar orang lain itu boleh mengenal Yesus. Bersama-sama dengan kita. Bahkan berjumpa dengan Yesus di awan-awan yang permai. Itu hanya penantian kita saudara. Tidak ada yang lain. Dengan tuanya kita, beranjaknya umur kita, yang kita nantikan cuma itu. Hari ini saya mau bersaksi buat Anda. Saya mau baik-baik sama Tuhan. Saya diundang ke Amerika, tapi saya lihat jadwal, saya mau baik-baik sama Tuhan. Jadwal yang tahun lalu sudah diisi oleh istri saya. Istri saya bilang, terserah Papa mau libur. Enggak. Gue cuma takut nanti gue diliburin sama Tuhan. Benar. Orang lain bilang sama saya, jadi kapan Pak liburannya? Pasti ada. Pasti ada. Nanti tenang, Tuhan akan berikan itu yang terbaik. Bahkan saya harusnya hari kemarin harus pergi ke puncak. Lihat jadwal lagi, gak jadi. Besok harus pergi ke Bandung, lihat jadwal lagi, gak jadi. Anak-anak saya bilang, Pak ayo dong liburan Pak, mumpung Papa masih muda. Gak apa-apa. Papa gak libur juga gak apa-apa. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Dan saya menyenangkan hati Tuhan juga masih terlalu kecil. Masih belum ada apa-apanya. Dibandingkan banyak orang benar di ruangan ini. Sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Dia baik, dia sangat amat baik. Sekali-kali amarahnya. Alkitab bilang itu. Dari mana Anda tahu Yesus? Dari mana saya tahu Yesus? Because the Bible tells you so. Karena Alkitab bilang itu. Ini kitab suci. Kita tahu Yesus dari ini. Jangan dari orang-orang yang serampangan hidupnya. Yang gak beres, gak bertanggung jawab. Dari sini. Oleh sebab itu bertahan. Jangan karena ada jodoh, dia naik Lamborghini. Naik ke sorga, enggak cukup naik Lamborghini. Ke sorga itu butuh Yesus. Jangan sembarangan hidup. 2025 tantangannya jauh lebih berat lagi. Tapi bersama dengan Tuhan, jadi ringan. Bersama dengan Tuhan yang berat-berat dia tanggung. Dosa kita dia tanggung. Kesalahan kita dia tanggung. Sampai hari ini kita menjadi orang yang bebas dari dosa. Orang yang tinggal menunggu waktu untuk naik bersama-sama dengan dia. Berapa tahun lagi saya hidup, Anda hidup? Berapa tahun? Mau tahun depan, berapa tahun? Siapa yang bisa prediksi bahwa Anda bisa hidup 7 tahun lagi? Belum tentu. Halo? Belum tentu. Saya masih bersama-sama dengan teman saya 3 hari yang lalu. Atau 3 hari yang lalu dulu. Hari ketiga dia sudah dipanggil Tuhan. Saya tanya sama keluarganya, dia, aduh Pak, dia orangnya sehat. Olahraga, saya nggak pernah olahraga nih.
Begitu badan mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Tidur agak ngorok. Tapi saya lihat Tuhan keren banget. Saya makan juga sembarangan. Saya enggak makan itu pilih-pilih, enggak. Yang saya suka saya makan. Tapi aneh gitu. Tuhan baik, memang saya yang salah. Saya suka makan yang aneh-aneh gitu. Kadang yang ada minyak, kadang yang ada ada karbo segala macam. Orang sampai berusaha dengan sedemikian rupa. Seorang engkau datang kepada saya dan bilang, Pak Pendeta ini, Pak Pendeta harus jaga-jaga tubuh, harus jaga-jaga tubuh. Saya jawab, iya kok, ya harus jaga-jaga tubuh. Harus sehat. Iya kok, udah check up belum? Udah check up belum? Saya bilang belum, check up lu. Iya kok, iya harus check up. Jangan tuan lagi. Gue juga tahu Tuhan, gue tahu Bible. Tapi check up lu check up. Dia panggil temennya, coba ini jadi saksi mata. Gue berapa kali gue kalau check up. Inilah 6 bulan sekarang. Gue aja 6 bulan masih ada sakit. Apalagi lu gak pernah check up lu. Udah check up. Tadi saya mau bilang, lu kan bukan Tuhan. Kenapa lu malam-malam sama gua gitu. Dia bilang check up lah. 3 bulan kemudian dia check out sudah. Check out. Istri saya ngobrol sama tuh Enci. Saya bilang saya masuk ke peti matinya gitu, saya berdiri di sebelahnya. Check out kok, check out. Lu salah sih, lu tunjuk-tunjuk gua. Gua masih hidup, lu udah check out. Maksud saya, apakah saya sembarangan? Enggak juga. Ada satu hal yang saya enggak sembarangan sama dia. Halo. Kalau saya ada perkara dengan orang lain, terus kalau orang lain itu enggak terima, saya akan, ya udah, selesai. Orang lain utang saya, ada puluhan, nyata dia enggak bayar, ya sudah. Bukan begitu Pak, ya sudah. Anjing saya tanggal 7 Desember sudah ditabrak sama tetangga saya. Dia hanya cuma mau ikut anak saya yang bungsu dan pembantu. Karena dia dekat. Umurnya belum sampai 2 bulan. Tapi cantik. Aduh bagus. Kami sekeluarga sayang banget sama dia. Pinter. Sudah mulai belajar sekolah. Mungkin kalau dia masih hidup dia S2 sekarang sudah. Dan waktu mereka teriak, ditabrak, dilindas 2 kali. Terus anak saya nangis, bawa ke klinik, tengah jalan meninggal, mati. Itu engkau bilang sama, Pak Pendeta ampun, Pak Pendeta ampun. Pak Pendeta, saya tanggung semua. Dari pengobatan, sampai nanti kalau dapat anjing yang baru tipe dan modelnya, hubungi saya ganti. Saya bilang apa sama dia? Pasti engkau gak sengaja. Sarpan dua-duanya sama. Pasti Pak, dia gak sengaja. Ya kau pulang dalam damai Tuhan. Ya kau? Iya nanti saya ganti. Oke, amin. Nanti lihat ya, hubungi anak saya yang pemiliknya. Udah. Cari anjing, dapat Tuhan baik. Yang sama dengan dia. Mirip semuanya sama. Lebihnya satu aja, lebih gemuk. Dia kalau lihat saya. Karena Chili dia sudah Chili. Sudah tahu Chili? Dia Cina Itali. Matanya agak. Sampai saya panggil dia Favor. Favor, udah bangun atau belum Favor? Dia habis tidur, dia mau tidur sama aja. Tapi aneh kalau buat makanan dia tahu aja. Kalau saya panggil Favor, dia datang. Kadang saya cuma berdiri, dia sudah dekat. Saya minta sama Tuhan, Tuhan engkau adalah pemilik segala sesuatu. Kiranya kau boleh berikan kalau boleh. Dikasih yang 2 kali lipat dari dia. Saya ingat kisah Ayub. 2 kali lipat dapat. Udah cantik, keren.
Nah, terus saya bilang sama anak saya juga bilang, Pak boleh hubungi? Boleh. Singko sama Encik boleh. Dihubungin. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Wah, ini namanya pemerasan. Ini namanya aji mumpung. Saya baca itu. Saya baca teksnya. Saya hubungi ini, Encik. Cik, itu suami Encik. Itu janji sama saya dengan 2 satpam. Ya tapi kan begini Pak Yohan sebagai pendeta yang saya hormati. Tapi kalau begini saya tidak hormat. Duh. Tapi begini Cik kan suami Encik, ya tapi bukan hanya soal uang. Udah begini aja Cik, gampang. Encik mau ganti nggak? Nggak mau ganti? Ya, sudah beres. Pulanglah dalam damai Tuhan juga. Saya nggak suruh dia naik, saudara, enggak. Seperti anjing saya, enggak gitu. Tapi kalau Tuhan artikan lain ya saya nggak tahu lah gitu. Saya cuma bilang, pulanglah dalam damai Tuhan. Pergilah dalam damai Tuhan. Oh begini Pak, nggak usah. Udah kan, persoalannya kan hanya cuma pergantian kan. Terus kau nggak mau bayar, udah. Saya bilang anak saya, Kak udah. Nanti segala biaya Papa tanggung. Kalau Papa beda sama tuh engkau. Kalau Papa tanggung, Papa belajar dari Yesus, Papa tanggung. Terus dia mau coba hubungi, nggak usah, berhenti. Blok dia, udah selesai. Fokus dengan Yesus, udah dapat yang terbaik. Mana ada yang begini, nggak ada saudara. Nggak ada. Yakin saya, jarang anjing begitu. Nggak percaya nanti saudara pergi ke rumah saya dan, bener loh Pak gitu. Dia akan lihat Anda gitu. Saya sebut dia Cina Itali. Saya mau katakan buat Anda, ya sudah. Please God, senangkan hati Tuhan. Nah, inti khotbah saya, kenapa dikatakan jahat? Coba Anda lihat ayat yang pertama. Yuk, baca sama-sama. Halo, baca sama-sama di ayat yang pertama. Dari 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Yuk, baca sama-sama. Dimulai dengan phrase ini, pada pergantian tahun. Cocok nggak nih sama kita nih? Cocok. Cocok nggak Pak, Bu? Cocok. Bukankah ini adalah satu peringatan? Iya. Karena Tuhan kita selalu begitu. Dia bekerja sebelum terjadi apa-apa dia kasih tahu. Halo. Nah pertanyaannya, schedule akhir tahun pada mau kemana nih? Halo. Mau pesta Pak? Bruno Mars. It's okay, nggak apa-apa. Cuman ada special dong untuk dia. Jam 12 kurang 15. Ku bawa korban syukur. Kumpulin keluargamu. Ke tempat kau pemimpinnya. Kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, selamanya ku bawa. You cannot predict tentang tahun 2025, Anda nggak bisa prediksi. Siapapun yang memprediksi bisa salah. Tapi kalau Tuhan tepat, senangkan hati dia dong. Penyembahan, haleluya. Kau baik Tuhan, untuk selama-lamanya kau baik. Untuk keluargaku kau baik Tuhan. Aku tidak tahu mega trust terjadi di mana Tuhan. Yang aku tahu ada mega kuningan Tuhan. Aku tidak tahu mega trust di mana, tapi di dalam Engkau aku akan selamat. Bukan hanya aku, tapi seluruh keluargaku akan dilindungi, dijagai, dibela oleh Tuhan yang baik itu. Di atas Tuhan. Aku manusia yang terbatas Tuhan, bawa keluargamu malam tahun baru. Tengahnya ada petasan, buang aku berhadapan dengan kau Tuhan, aku pikir itu bom Tuhan.
Ternyata petasan besar Tuhan. Saya selalu bawa seluruh keluarga saya. Dari keluarga yang paling tua sampai yang terendah. 7 anggota keluarga saya. Saya bawa. Duduk sini. Aku mewakili Tuhan. Duduk di rumahku. Jam 7 malam kita kasih makan. Istri saya masak 2 kali. Malam Natal dan malam Tahun Baru. Jangan kemana-mana. Mau pergi nanti setelah jam 12. Nanti. Jam 1 pagi kau pergi silahkan. Mau 2 bulan gak balik silahkan. Tapi pergantian tahun harus dibawa kaki Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua Alkitab katakan bahwasanya Daud itu biasa. Perbuatan, kebiasaan yang baik, yang biasa itu jangan kau pernah tinggalkan. Halo. Biasa menghormati orang tuamu terus. Biasa memberkati orang tuamu terus. Kalau saya dapat uang, saya bilang, "Mah, ini ada 1 juta nih. Bayar perpuluhan, terus kasih kamu, bayar uang sekolah, enggak cukup buat mama papa. Nih bayar perpuluhan, terus kita ke papa mamanya. Bawa makanan. Chinese food. Mereka nggak ada makanan. Mama saya buka, si malaikat datang. Selalu bilang saya, malaikat. Nah, halo ma, pa. Halo. Mama udah makan? Belum. Kau belum makan sih, Ma? Karena Mama tahu Tuhan akan mengirimkan makanan melalui engkau. Bukain semua. Saya dapat istri yang baik semua dia. Mama saya makan. Nah kita lihat. Kenapa saya lihat? Karena nggak cukup. Terus dia tanya, kok kamu nggak makan? Udah, kenyang. Kenyang, Ma. Kenyang. Saya masuk ke dalam rumah, minum yang banyak. Balik lagi. Sampai dia dipanggil Tuhan. Sampai dia dipanggil Tuhan. Karena itu kebiasaan yang baik. Jangan pernah tinggal. Kalau Anda masih punya orang tua, bersyukur. Saya sudah gak punya dua-dua. Tapi pada saat dia masih hidup, saya lanjutkan itu kebiasaan baik. Puluhan tahun. Dan selalu saya juga bawa kefretan. You know kefretan? Amplop. Dan dalamnya ada duit. Begitu dia makan sampai kenyang, baru saya bilang, Ma, ini buat Mama. Ini apa lagi? Enggak usah Yohan, enggak usah. Tapi matanya ke amplop itu. Enggak usah. Ini buat Mama. Papa saya di kursi roda. Ini juga buat Papa. Papa saya. Gue jahat sama lo dalam hidup lo. Tapi lo balas dengan kebaikan. Bangga gitu. Enggak. Papa juga baik dalam hidup aku. Papa yang sekolahkan aku. Papa yang kasih makan aku. Dari TK, SD, SMP, SMA. Papa yang bayar. Sekarang gantian. Biar aku yang bayar. Dia bilang, aduh lu tahu kesenangan gue kacang polong. Ayam kacang polong. Nih saya gak kasih 1, 3 porsi. Dia bilang, aduh lu tahu ini bisa gue simpen sampai 3 hari. Bener. Papa makan yang banyak. Kalau kurang, Papa minta. Dan menurut hemat saya, itu adalah kebiasaan yang baik. Saya gak akan putuskan itu. Saya tetap, biar sudah menikah, tetap. Dan istri saya selalu bisa mengasihi 2 orang tua saya dan 6 keluarga saya yang lain. Dan selalu kalau malam Natal, malam Tahun Baru, karena kita udah punya rumah, yuk datang. Pernah datang 38 orang. Keluarga saya 23 orang, 25. Keluarga dia itu kurang lebih 20-an juga dari Surabaya. Main keroyokan. Kamar cuma 5.
40-an lebih yang datang. Keluarga saya pulang, keluarga dia nggak pulang. Aduh, dia udah repot, dia bilang. Kita kasih makan apa dia? Saya bilang sayur asem. Yang isinya cuma 2 tangan, tapi kuahnya banyak. Mereka nyari. Mbak Sri, opo ini, opo? Mono, isinya mono. Istri saya bilang, gali aja terus kali. Paginya kasih singkong, ubi, udah yang itu aja. Terus kerupuk, gado-gado. Oh, mereka puas. Mereka pulang di hari ketiga lagi. Mau ikut-ikutan Yesus. Hari ketiga dia bangkit. Tadi saya mau bilang hari pertama aja langsung pulang. Ngapa jadi hari ketiga? Itu kebiasaan baik. Sampai hari ini kita masih ke Surabaya. Nah, kita masih memberkati mereka. Saudara, kebiasaan baik. Saya tutup yang ketiga. Maju berperang. Tuh. Biasanya apa saudara? Maju berperang. Jangan tahun 2025 cuman di rumah. Jangan tahun 2025 perselingkuhan tetap terjadi. Berhenti. Kalau mau berhenti sekarang, saudara. Halo? Berhentilah. Sebelum peristiwa terjadi, berhentilah sekarang. Siapapun itu, termasuk saya. Berhenti. Berhenti untuk mengkonsumsi atau menjadi penjudi, berhenti. Teman saya baru saya kenal ini beberapa bulan. Dia sering dengar khotbah saya. Dia bilang, Om, tolong apa? Iya dulu saya begitu Om. Saya pasang judi bola. Terus, itu uang terakhir Om. Terus, saya taruh itu 50 juta. Terus, saya bilang, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Pelan-pelan saya lihat kalah Om. Kenapa jadi kalah? Kan udah pakai nama Tuhan Yesus. Kau mau hidup enak, tapi kau tidak mau berperang. Ada begitu banyak yang harus kita perangi, saudara. Amin. Karena peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Penguasaan diri. Amin, saudara. Jangan cuma hebat di tanggal 31, tanggal 7 Januari, 18 Februari, tanggal 30 Maret, tanggal 28 Agustus, terus perang. Jangan berhenti, saudara. Karena iblis itu akan terus mengintimidasi kita. Dan saya mau katakan buat saudara, siapa yang bertahan sampai akhir, sampai 31 Desember 2025, dia yang menang. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat dia. Dan dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo tunduk kepala kita doa. 2 hari lagi kami masuk di tahun yang baru. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau memahkotai tahun. Jadi kalau Engkau yang sudah menciptakan dan mengadakan tahun itu bagi kami, berarti segala kebutuhan keperluan kami di tahun 2025 pasti Tuhan akan mengadakannya. Kalau Engkau mengizinkan kami masuk hidup di tahun yang baru, berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan tahun 2025 kami juga akan dibela, disertai, dipimpin dan dikuasai oleh roh yang hebat, yang dahsyat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Berkati keuangan mereka, finansial, bahkan Kau berkati pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada. Diberkati dan jadi berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami boleh masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat tahun baru, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Atas
Bersama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI PRJ yang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Kini saatnya kita akan memberi persembahan. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, dengan memastikan nama penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan, para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan, lalu doa akan ditutup oleh doa berkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai memberi, Tuhan memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari sama-sama kita persiapkan hati untuk menerima doa. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Johan Lumoindong ya Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Dan memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material.
Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.